Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya. Kemudian di akhir pembahasan tadi berkaitan dengan masalah nisab onta, kata penulis atau kata masih dalam lanjutan hadits Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menerangkan fardhu yang diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir pembahasan tentang onta, beliau berkata, "Wa man lam yakun ma'ahu illa arba'un minal ibil, falaysa fiha shadaqatun illa ayyasha'a rabbuha." Kata beliau, siapa yang tidak memiliki kecuali 4 dari onta, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali kalau pemiliknya berkehendak. Ya, tidak diragukan ya, kalau pemiliknya ingin, misalnya dia punya 4 onta, ingin dia keluarkan 1, tidak ada masalah. Dan itu insyaallah ta'ala dihitung sebagai amalan yang baik untuknya, sama dengan orang yang mengeluarkan zakatnya. Ya, demikian pula kalau misalnya ada yang kewajibannya misalnya dia mengeluarkan 1 bintu labun, ternyata yang dia keluarkan adalah hiqqah, maka ini juga tidak ada masalah. Sebab kalau dia keluarkan dari zakat apa yang paling baik, yang termahal dan termulia yang dia miliki, maka itu lebih utama. Ya. Tapi khusus untuk orang yang menarik zakat dari amil yang dikirim atau yang diutus ataupun yang ditugaskan di dalam mengambil zakat, mereka tidak boleh mengambil dari zakat harta yang paling mahal, tidak boleh diambil hal yang jelek atau tidak baik, tapi diambil yang pertengahan. Diambil yang pertengahan. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wa iyyaka wa qara'ima amwalihim. Nabi ingatkan kepada Mu'adz, hati-hati kalian dari harta-harta mereka yang paling berharga. Iya. Sebab karena ada seorang punya onta, sangat dia sayangi, sangat mahal, maka tidak boleh diambil apa yang dianggap sangat berharga oleh pemiliknya. Nah, baik, selesai sudah kita pembahasan berkaitan dengan onta. Kemudian kata kelanjutan dalam hadits Abu Bakar, ini masih dalam lanjut ya, hadits Anas bin Malik tentang surat yang dikirim oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kata beliau, fi sadaqatil ghanam, dan di dalam sedekah kambing. Sedekah di sini bermakna apa? Bermakna zakat. Dan di dalam zakat kambing, kata beliau, fi sa'imatiha idza kanat arba'ina. Ini fi sa'imatiha. Ini dalil tentang disyaratkannya apa? As-sa'imah. Iya. Fi sa'imatiha. Nah, disyaratkan as-sa'imah. Kata beliau, fi sa'imatiha idza kanat 40 ila 20 wa 100 syah. Dan pada kambing, apabila kambing ini mencapai jumlah 40 hingga 120, maka wajib dikeluarkan berapa? 1 ekor kambing. Iya. Jadi kewajiban mulai apabila telah mencapai jumlah 40. Dari 40 sampai 120 ini tidak ada zakatnya. 80 yang panjang ini tidak ada zakat padanya. Sampai jumlah 40 keluar berapa? Keluar 1. 41 sampai 120 tidak ada zakat. Ini disebut apa? Al-waqas. Ya, disebut al-waqas. Ya. Sebab jarak antara 2 fardhu, jarak antara 2 batas kewajiban itu tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Sudah berlalu bersama kita di apa tadi? Di kambing. Ketiga sampai 5 di onta. Ketiga sampai 5 ekor onta keluar berapa? 1 ekor kambing. 6 sampai 9 tidak ada zakat. Sampai ke 10 keluar 2
ekor kambing. 11 sampai 14 tidak ada zakat. Dan demikian seterusnya. Demikian pula kambing di sini. Sampai 40 ya, keluar 1 ekor kambing. 41 sampai 120 tidak ada zakat. 121 baru keluar berapa? 2 ekor kambing. Ini akan diterangkan. Nah, kemudian kata beliau, fa idza zalat ala 20 wa 100 ila 200 fa fiha syatan. Apabila sudah lebih dari 120, ya. Apabila telah lebih dari 120, nah, kalau lebih dari 120 berarti berapa? Bermula dari 121. Ya, 121. Jadi 121 hingga 200 dikeluarkan berapa ekor kambing? Dikeluarkan 2 ekor kambing. Nah, dikeluarkan 2 ekor kambing. Baik. Kemudian kata beliau, fa idza zadat ala 200 ila 300 fa fiha 3 syiyah. Ya, kalau tambah 100, ya, berapa? Kalau tambah lebih dari 200, lebih daripada 200 sampai 300, maka wajib berapa? 3 ekor kambing. Ya, berarti mulai dari 201 sampai berapa? Sampai 300. Wajib keluar berapa? 3 ekor kambing. Baik. Kemudian kata beliau, fa idza zadat ala 300 fa fi kulli 100 syah. Kalau sudah lebih 300, maka zakatnya nanti setiap 100 tambah wajib, tambah berapa? Tambah 1 ekor kambing. Ya, jadi misalnya 300. Begitu sampai 400, berarti menjadi berapa? Zakatnya 4 ekor kambing. Tambah lagi 100 menjadi 500, berarti keluar berapa? 5 ekor kambing. Jelas ya? Nah, iya. Kalau kita hitung waqas antara waqas tadi apa? Saya bilang jumlah antara 2 kewajiban. Jumlah antara 2 kewajiban disebut waqasun. Ya. Waw qaf sad. Disebut waqaf. Jelas ya? Kalau dia misalnya 40 sampai 120, maka waqasnya berapa kambing? Hah? Waqasnya 80 kambing. 121 sampai 200 waqasnya berapa kambing? Hah? Juga sama 80. Tapi 201 waqasnya berapa? 201 sampai 300 99, kan begitu? Ya. Walaupun di dalam hadis dikatakan 201 sampai 300. Tapi setelah itu di hadis dikatakan kalau setiap kelipatan 100. Berarti kalau 301, 302 sampai 399 belum ada tambahan zakat. Nanti 400 baru ada tambahan 1 ekor kambing. Karena itu ini waqas yang paling panjang. Dari 201 sampai 399 dikeluarkan berapa? 3 ekor kambing. Berarti waqasnya 190 ekor. Ya, 190 ekor. Ini diantara seluruh ya ukuran-ukuran nisab zakat peternakan, ini yang paling panjang. Ya, jarak waqas antara 2 kewajiban. Antara 2 kewajiban. Jelas sampai sini ya? Sekiranya ini mudah ya untuk diingat. Jadi 40 sampai 120 berapa kambing? Hah? 1 ekor kambing. 121 sampai 200? Hah? 2 ekor. Ya. 201 sampai 399? Hah? Kena? 3 ekor kambing. 400? Hah? 4 ekor kambing. 499? 4 ekor kambing. 507? 5. Yang jelas setiap 100 dihitung berapa? Dihitung 1 ekor kambing. Nah, jelas ya? Dan seterusnya insyaallah sudah mudah untuk dipahami. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullah, baik kambing apa yang diinginkan di sini? Sini katakan kambing. Umurnya berapa? Umurnya berapa? Sini mutlakkan ya kambing. Terangkan kambing. Tapi kita melihat kepada faraid, apa-apa yang dibahas di dalam bab zakat dan seterusnya. Ya. Dan di dalam masalah udhiyah dilihat. Ya, apalagi dia di zakat, maka dilihat dari sisi ketentuan dan umur. Ya. Maka yang dikeluarkan kalau dia dari domba, paling minimalnya umurnya 6 bulan. Kalau dia dari selain domba, maka paling minimalnya umurnya berapa? Setahun dari kambing itu. Itu yang dikeluarkan dari kambing. Kalau dia kecil, bukan itu yang dikeluarkan. Tidak boleh mengeluarkan
Ya, kambing yang masih kecil belum cukup umur. Hendaknya dikeluarkan apa yang sudah cukup umurnya. Karena itu di batasan onta tadi diterangkan apa? Umur-umurnya. Ontanya setahun, ya. Bintu mukhat, bintu labun, hikqah, jada'ah. Ya diterangkan umur-umurnya. Ya, onta betina setahun, onta betina 2 tahun, onta betina 3 tahun, onta betina 4 tahun, diterangkan umurnya. Kemudian kata beliau, fa idza kanat sa'imatur rajuli naqisatan an 40 syatan, falaysa fiha shadaqah illa asya'a rabbuha. Kalau hewan ternak seseorang kurang dari 40, maka tidak ada kewajiban zakat, kecuali kalau pemiliknya ingin. Jadi kalau misalnya dia cuma punya 39, pemiliknya ingin mengeluarkan, tidak apa-apa. Itu adalah hal yang baik kalau dia ingin mengeluarkannya. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wala yujma baina mutafarriqin wala yufarraqu baina mujtami'in khasyata as-sadaqah. Ya. Khasyata as-sadaqah. Tidak boleh digabungkan antara apa yang terpisah. Tidak boleh digabungkan antara apa yang terpisah. Dan tidak boleh dipisah antara apa yang tergabung. Ya. Antara apa yang tergabung karena khawatir sedekah. Karena khawatir apa? Sedekah. Contoh misalnya ada orang punya, ya, dia punya misalnya kambing jumlahnya 121. 121 kena berapa zakat? 2 ekor kambing. Ya, untuk menghindari hal ini, dia pisah kambingnya. Sana dia taruh 100, sananya dia taruh berapa? 100. Ketika datang, ya, amil dari yang berwenang meminta zakatnya, dia hitung kambingnya, ini 100. Ya. Maka yang dikeluarkan cuma berapa? Cuma 1 ekor. Ya. Dia yang dikeluarkan cuma 1 ekor. Afwannya bukan ini contohnya. Kalau begini ya, sama saja yang dikeluarkan berapa? 2 ekor. Baik. Kita ulangi dari awal. Wala yujma baina mutafarriq. Tidak digabungkan antara apa yang berpisah. Misalnya 3 orang misalnya. Ya, 3 orang. Dia punya kambing, yang satu punya 40. Yang satu punya 40, yang satu punya berapa? 40. Ya, asalnya 3 orang ini, ya, setiap orang dapat berapa? Kena kewajiban 1 ekor kambing. Ya, mereka katakan begini saja. Kita gabungkan kambing kita, ya. Kita gabungkan kambing kita supaya apa? Ya, kewajibannya cuma apa? Cuma 1. 40 tambah 40 tambah 40 120. Keluar berapa? 1 ekor saja. Nah, wala yufarraq baina mujtami'in khasyata as-sadaqah. Demikian pula tidak boleh ditafriq. Tidak boleh ditafriq, ya. Tidak boleh ditafriq baina mujtami'in. Ya. Antara apa yang berkumpul karena dia khawatir sedekah. Dia punya 121 kambing. Ya. 121 kambing. Nah, kambingnya 100 dia simpan di satu tempat. Yang satunya disimpan di mana? Yang 21-nya disimpan di tempat lain. Begitu datang pemeriksa zakat, kambingnya cuma 100. Yang dikeluarkan berapa? Cuma 1. Ya. Yang 21 ketika diperiksa ternyata cuma apa? Cuma 21. 21 tidak ada kewajiban. Kalau begitu dia hanya kena 1. Padahal kalau dia kumpul semuanya, kenanya berapa? Kenanya 2. Jelas sampai sini? Maka ini dilarang. Ya, karena itu, ya, orang yang mengambil sedekah harus tahu pemiliknya siapa. Ya, pemiliknya siapa? Harus ada dari bentuk, ya, peraturan yang menyebabkan pemiliknya itu diketahui. Nah, dan di sini menunjukkan tidak bolehnya ada hilah. Tidak bolehnya ada hilah. Ini dari perbuatan yang banyak ditekuni oleh sejumlah manusia di masa ini. Ya, dia senang mencari jalan, ya, langkah-langkah untuk menghindari, ya, menghindari sebuah kewajiban. Ya. Atau dia mencari jalan supaya bisa memuluskan sebuah hal yang diharamkan. Ini dari bentuk hilah, penipuan. Ya. Ingin mengakal-akali syariat sehingga hal yang halal bisa dianggap haram, atau hal yang diharamkan bisa dianggap sebagai perkara yang baik. Dan ini adalah pintu hilah dan salah satu jalan syaitan yang sangat disukai oleh syaitan. Dan para ulama menulis, karya-karya tentang hiyal ini, sebab ini masuk dalam banyak
bentuk muamalah, masuk dalam sebagian bentuk ibadah, ya, dan masuk dalam sejumlah perkara hila yang dilakukan oleh seseorang, ya, sehingga dia keluar, ya, dari jalur yang disyariatkan. Ya, wallahul musta'an. Baik, selesai ya pembahasan ini. Kemudian beliau berpindah menjelaskan, ya, keterangan atau kewajiban dari surat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, "Wa ma kana min khalitaini fa innahuma yataraja'ani bainahuma bis-sawiyyah." Apa yang merupakan dua milik yang bercampur, ya. Apa yang merupakan dua milik yang bercampur, maka keduanya saling membagi, ya, kewajiban, ya, secara apa? Secara rata. Membagi kewajiban secara rata. Misalnya dua orang bersyirikat, ya, dalam sebuah usaha kambing. Ya. Nah, kita akan terangkan ya bagaimana, ya, kambing yang dia bersyirikat padanya dan jenis yang dikatakan dia hitung satu syirikat. Dia bersyirikat dalam kepemilikan 125 ekor kambing. Nah, 125 kena berapa zakat? Kena 2. Ya, kena 2 zakat. Maka kalau misalnya dua orang ini miliknya sama, ya, miliknya sama, yang satu misalnya miliknya 62, yang satunya 63, maka harusnya zakatnya ditanggung oleh mereka berdua. 2 ekor kambing dibagi menjadi berapa? Menjadi 2. Satu menanggung 1 ekor kambing, yang satunya lagi menanggung 1 ekor kambing. Kalau misalnya mereka berdua punya kambing 80 ekor, keluar berapa? 1 ekor kambing. Maka 1 ekor kambing ini dibagi setengah tanggung jawabnya. Dibagi setengah. Atau mungkin tahun ini temannya yang bayar, tahun depan dia gantian yang membayarnya. Ya, demikian. Maka harus saling membagi dengan adil di dalam hal ini. Nah, sini penulis membuka tentang masalah al-khulfah, ya, penggabungan atau mencampur antara kepemilikan hewan ternak. Ya. Dan khulfah ini terbagi 2, ada khulfah awsaf dan ada khulfah a'yan. Ada khulfah awsaf dan ada khulfah a'yan. Ada yang sifatnya awsaf. Ada yang pertama sifatnya a'yan. Benda kepemilikan. 2 orang anak misalnya mewarisi dari orang tuanya, ya, 120 ekor kambing misalnya. Maka 120 ekor kambing ini tentunya milik mereka berdua, kan begitu? Milik mereka berdua. Ya, nggak tahu anaknya laki-laki atau perempuan. Yang jelas ini kan ada bentuk perbedaan. Ya, apalagi kalau dia 3 orang, ya, ada tentunya pembagiannya masing-masing. Tapi di dalam kambing ini 120 ini tidak diketahui yang mana miliknya. Ini kambing ini milik saya, kambing ini milik saya. Yang jelas dari kambing 120 ini karena di antara 2 orang anak laki-laki dibagi menjadi 2. Maka satu mendapat 60, satu mendapat 60. Ya. Yang mana yang 60 ini tidak diketahui, bercampur. Sini khalta al-a'yan. Kalau yang seperti ini jelas ya. Kalau yang seperti ini jelas kena zakatnya. Jelas? Ya, sekarang khulfa yang kedua. Yang dikatakan percampuran yang kedua, khulfa awsaf. Ya, dia harus bergabung sejumlah sifat. Bergabung di dalamnya sejumlah sifat, baru dikatakan dia khulfah. Bercampur. Ada beberapa sifat. Ya, ada beberapa sifat yang harus dipenuhi. Kalau dia khulfa awsaf. Sifat yang pertama, ya, misalnya ada kambing 120. Nah, yang memilikinya misalnya 2 orang. Ya, maka kambing ini dikatakan bercampur itu dengan 5 perkara. Yang pertama, pejantannya sama. Misalnya di tengah kambing yang sekian banyak ini pejantannya misalnya ada 10. Dan pejantan ini adalah milik bersama. Jelas? Maka yang seperti ini dikatakan apa? Sudah masuk ke dalam khulfah. Tapi kalau misalnya 120, satu punya 40, satu punya 60, yang satunya punya 60. Setiap dari 2 orang ini punya pejantan masing-masing di dalam kambingnya, maka ini tidak disebut apa? Tidak masuk ke dalam khulfah awsaf. Jadi yang pertama harus sama pejantannya. Kemudian yang kedua harus sama, ya, di dalam pergi dan kembalinya. Harus sama dalam pergi dan kembalinya. Ya. Jadi ketika lepas kambing ini harus sama apa? Pergi dan kembalinya. Perginya sama-sama, kembalinya sama-sama. Ya. Ini hal yang kedua. Kemudian yang ketiga harus sama
tempat diperah susunya. Ya, harus sama. Jadi kalau misalnya diperah susunya, semuanya di tempat yang sama, tidak dibedakan. Ini tempat si fulan, untuk kambingnya fulan diperah di sini, kambingnya fulan diperah di sini. Tidak, ini bukan khulqa namanya. Bukan khulqa. Ya, bukan percampuran yang dikatakan di dalam hadis ini dua harta yang bercampur. Jelas ya? Ini syarat yang keberapa? Yang ketiga, harus sama tempat diperah susunya. Kemudian yang keempat, harus sama ya tempat merumputnya. Ya, harus sama tempat merumputnya. Ya, kalau merumput atau digembalakan, sama tempatnya. Ya, tidak boleh misalnya kambingnya si A di arah timur sana digembalakan, di gunung sana. Ya, kambingnya si B di arah selatan misalnya, di gunung sana. Tidak boleh. Ya, harus sama tempatnya. Jelas ya? Kemudian syarat yang kelima. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah sama di dalam di dalam tempat tinggalnya, sama di dalam tempat tinggalnya. Ya. Nah, ini 5 hal. 5 hal yang merupakan syarat khulqah. Kalau tidak terpenuhi 5 hal ini, berarti ya kambing tersebut ya, dikatakan tidak bercampur. Ada pemiliknya masing-masing. Ada pemiliknya masing-masing. Mereka tidak bersyirikat di dalamnya. Kalau sudah terpenuhi 5 syarat ini, atau dia adalah khulqa a'yan seperti yang kita sebutkan tadi, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma kana minal khalitaini fa innakuma yataraja'ani bainakuma bis-sawiyah." Saling membagi dengan apa? Dengan adil. Saling membagi dengan adil. Tapi ini syarat umum ya, ada syarat lain yang disebutkan oleh para ulama di dalam khulqah. Itu ada 5 syarat. Ya, syarat yang pertama, ya hendaknya pemilik kambing yang bercampur ini, yang digabungkan, kambing yang digabungkan antara dua pemilik, semua pemiliknya adalah ahlul zakat. Orang yang merupakan wajib mengeluarkan zakat. Ya, kalau misalnya satu kafir, satu muslim, maka ini bukan khulqah. Tidak dianggap. Jelas? Sebab pemiliknya ada satu orang yang bukan apa? Bukan ahlul zakah. Bukan ahlul zakah. Jelas sampai sini? Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya mereka berdua khulqahnya sudah sampai nisab. Sudah sampai nisab. Ya, kalau misalnya bersyirikat 2 orang, kambingnya sampai kepada jumlah 40, ya maka keluar 1 ekor kambing. Tapi kalau mereka bersyirikat, kambingnya tidak sampai nisab, hanya 39 saja, maka tidak ada zakatnya. Tidak ada zakatnya. Ini syarat yang kedua. Ya, syarat yang ketiga, khulqah ini, ya, khulqah ini di dalam masalah khulqah bersyirikat ini hanya berlaku pada hewan ternak saja. Ya, berlaku pada hewan ternak saja. Kalau misalnya ada yang bersyirikat pada apa? Pada barang dagang, ada yang bersyirikat dalam pertanian, ada yang bersyirikat misalnya di dalam emas dan perak, ya, ada yang bersyirikat dalam hal itu, maka ini tidak ada pengaruh khulqah di dalamnya. Setiap orang harus menghitung jumlah milik dia berapa, kemudian dia keluarkan zakatnya masing-masing. Ya, dikeluarkan zakatnya masing-masing. Tapi kalau dia di dalam hewan ternak, maka hitungan zakatnya cuma apa? 1 saja. Hitungan zakatnya cuma 1. Jelas ya? Ya, kalau misalnya ada yang bersyirikat dalam dagang, ini modalnya 100 juta, sana modalnya 100 juta. Oh begini saja, 100 juta ini kita kita keluarkan zakatnya masing-masing saja. Ya. Ya baik kalau 100 juta semuanya sampai ke jumlah zakat. Tapi kalau misalnya ada yang bersyirikat, kemudian modal dia tidak kena zakat, yang satunya lagi modalnya tidak kena zakat, pemodal yang ketiga kena zakat, kalau digabungkan seluruhnya maka semuanya akan kena zakat, kan begitu. Dan ini tidak berlaku pada di perdagangan. Dia hanya berlaku, ya, percampuran harta ini hanya berlaku di hewan apa? Hewan ternak saja. Nah, ini syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, hendaknya percampuran hewan ternak ini itu pada sifat-sifat yang telah kita sebutkan. Semuanya ada berapa sifat? Ada 5 sifat. Kemudian yang ke-5, ya, bercampurnya hewan ternak ini hendaknya telah berputar selama setahun. Ya, jadi dari awal tahun sampai akhirnya, ya, mereka bersyirikat di dalam di dalam pemeliharaan ternaknya, ya, bercampur hewan ternak mereka, ya, selama setahun. Nah, ini baru kena kewajiban zakat. Kena kewajiban zakat. Ya.
Demikian. Maka demikian tadi penjelasan tentang syarat-syarat al-khulqah, ada 5 syarat. Kemudian sifat-sifat hewan yang dikatakan al-khulqah, dan kita telah terangkan ada 2 sifat, ada yang sifatnya ayan dan ada sifatnya ada yang khulqah ayan dan ada khulqah awsaf. Iya. Baik. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, "Wala yakhruju fi shadaqah harimatun." Baik. "Wala yukhraju fi shadaqati harimatun wala datu awar." Tidak boleh dikeluarkan di dalam zakat itu kambing yang harimah. Ya, harimah itu kambing yang sudah sangat tua sekali. Sudah sangat tua. Tidak boleh. Dan tidak boleh pula dikeluarkan kambing yang cacat. Kambing yang cacat. Nah, ini tadi yang saya ingatkan bahwa apa yang dikeluarkan itu hendaknya kambing yang tidak ada cacatnya. Kemudian diambil dari harta yang pertengahan. Bukan yang mahal, bukan pula yang murahan. Yang diambil yang pertengahan. Tapi sedekah itu harus dijaga dari cacat. Tidak boleh ada cacatnya. Kemudian kata beliau, wa fir riqah fi mi'atay dirhamin rubu' al-ushur. Dan dalam ar-riqah, dalam perak, ya, pada 200 dirham dikeluarkan 1/4 dari 1/10. Ya. 1/4 dari 1/10 berapa? 2,5%. 2,5%. Baik. Jadi kalau telah mencapai harta mencapai 200 dirham dikeluarkan rubu' al-ushur. Rubu' al-ushur. Nah, jadi 200 dibagi 10 kena berapa? 200 bagi 10. 20. 20 bagi 4? 5. Berarti dikeluarkan 5 dirham. Jelas ya? Ya, setiap 200 dikeluarkan 5 dirham. Iya. Dan dirham akan datang insyaallah, penjelasannya kita akan bahas nanti di sedekah al-athman yang berkaitan dengan sesuatu yang berharga, emas dan perak, kita akan bahas di situ. Ya, kita akan bahas pada tempatnya. Nah, ini waktu tidak cukup ya, kita masuk di dalam sedekah berkaitan dengan emas dan perak, insyaallah kita luaskan pembahasannya nanti pada pertemuan yang akan datang. Sekarang kita akan selesaikan dulu ya zakat yang berkaitan dengan peternakan. Kata beliau, fa illam yakun illa tis'una wa mi'atun falaysa fiha shadaqah illa ayasha'a rabbuha. Nah, kalau misalnya seorang tidak memiliki dirham kecuali hanya 190, maka tidak ada kewajiban sedekah kecuali kalau pemiliknya mau mengeluarkannya. Itu sama tadi ya dengan kambing dan onta. Wa man balagat indakum minal ibli sadaqatul jada'a wa laysat indahu jada'a wa indahu hiqqa fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqa wa yuj'alu ma'aha syatani in istaysarata lahu aw 20 dirhama. Nah, ini penjelasan sekarang tentang orang yang ada kewajiban kena zakat, tapi dia sesuatu sifat yang diwajibkan itu dia tidak miliki. Tidak dia miliki. Seperti di sini diterangkan, ya. Siapa yang misalnya dia punya onta. Onta ini kena kewajiban zakat al-jaza'ah. Diwajibkan dikeluarkan apa? Jaza'ah. Ya. Jaza'ah apa artinya tadi? Onta betina yang telah genap umurnya berapa? 4 tahun. Ini pada jumlah berapa? Coba lihat catatannya. Sudah lewat. Pada jumlah berapa? Dikeluarkan jada pada jumlah berapa? Pada jumlah 61 sampai 75. Ya, dikeluarkan jada. Kalau misalnya dia wajib dikeluarkan jada, onta umurnya 4 tahun. Ternyata setelah dia periksa ontanya dari 61 sampai 75, dia tidak punya onta umur 4 tahun. Tidak punya onta betina umur 4 tahun. Dia hanya punya apa? Ya, hanya punya hiqqah. Onta betina umur 3 tahun saja. Maka kata Nabi, fa innaha tuqbalu minhu al-hiqqah. Hiqqahnya diterima. Onta betina umur 3 tahun diterima. Tapi harus ditambah. Wa yuj'al ma'aha syatan in istaysarata. Dia tambah 2 ekor kambing. Tambah 2 ekor kambing. Kalau dia tidak punya 2 ekor kambing, maka dia tambah berapa? 20 dirham. Ya, 20 dirham. Nah, apakah harus dengan harga dirham hari ini? Ya, jawabannya tidak. Dilihat harga ontanya dulu. Ya. Dilihat ontanya harganya berapa. Hikmahnya kalau dipungut pakai uang, dilihat harga onta itu sekarang berapa. Ya, dengan harga onta itu dihitungnya. Dengan harga
onta itu dihitungnya. Sebab di sini tambahan, ya 2 ekor kambing atau 20 dirham, ini tambahan yang layak di masa itu. Kalau misalnya terjadi penukaran antara hikmah dan jada, berapa yang ditambah? Biasanya ditambah berapa? 2 ekor kambing atau 20 dirham. Kan begitu? 20 dirham. Tapi kalau misalnya harta onta jada lebih mahal untuk saat ini, maka kalau dibayar dengan uang harus sesuai dengan harganya pada saat itu ketika ditambah. Diperiksa harganya hikmah berapa, harganya jada berapa. Ya, kalau hikmah misalnya harganya misalnya harganya hikmah 6 juta, kemudian harga jada ternyata 8 juta, ya maka tidak apa-apa diterima hikmahnya, dia tambah berapa? Tambah 2 juta. Tambah 2 juta. Jelas sampai sini? Iya. Baik. Sini tidak ada onta ya? Ya. Tidak ada onta. Tapi itu permisalan saja. Permisalan saja. Kemudian kata beliau, "Man balagat indahu sadaqatul hiqqa wa laysa indahu al-hiqqa wa indahu al-jada'ah fa innaha tuqbalu minhu al-jada'ah wa yu'tihi al-mutasaddiq 20 dirhaman aw syataini." Siapa yang tidak punya sedekah hiqqa, ya. Apa siapa yang sampai kepadanya kewajiban hiqqa. Ini pembahasan berikutnya. Sampai kepadanya kewajiban, dia keluarkan onta hiqqa. Ternyata dia tidak punya hiqqa. Wa indah jadah, dia punya jadah. Dia punya jadah. Ini kebalikannya. Ya, kebalikannya. Ya, sekarang datang pihak amil. Ya. Dia datangi seorang yang wajib kenapa? Kena hiqqa. Ya. Dia punya onta antara 46 sampai 60. Ya. Ternyata secara dia cari, ya, tidak ada hiqqa pada ontanya. Yang ada hanya apa? Jada. Maka di sini sebaliknya, amilnya harus nambah 2 ekor kambing. Ya. Harus mengembalikan 2 ekor kambing atau apa? Dia memberi 20 dirham. Jelas ya? Ya, ini supaya adil. Kata beliau, rawahu Al-Bukhari. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, ini riwayat Al-Bukhari. Ya, penjelasan tentang zakat kambing dan zakat zakat onta. Ya. Kemudian hadits berikutnya penjelasan tentang zakat sapi atau kerbau. Kata beliau fi hadithi Muadzin, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ay ya'khudha min kulli 30 baqaratan tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnatan. Ya, rawahu ahli sunan. Rawahu ahli sunan. Nah, dari Mu'ad, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah beliau untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi, diambil 1 tabi' atau tabi'ah. Tabi' itu artinya kerbau atau sapi jantan yang telah genap umurnya 1 tahun. Itu tabi'. Ya. Kalau pakai ha di belakangnya tabi'ah, berarti dia adalah sapi betina yang telah genap umurnya berapa? 1 tahun. Jelas ya? Wa min kulli 40, kalau sampai 40, maka dikeluarkan berapa? Dikeluarkan 1 musinnah, 1 kerbau atau 1 sapi betina yang umurnya telah genap 2 tahun. Telah genap 2 tahun. Jelas sampai sini? Itu disebut musinnah. Nah, ini kalau kerbau. Kerbau itu atau sapi sedikit ininya. Apa gampang untuk mengukurnya? Jadi kalau misalnya yang punya sapi 30 ekor, ya, apa yang dikeluarkan? 1 tabi atau tabi'ah. Ada yang punya 40, yang dikeluarkan apa? 1 musinnah. Dikeluarkan 1 musinnah. Ada yang punya 50. Ada yang punya 50. Yang dikeluarkan apa? Yang dikeluarkan apa? Ya. Yang dikeluarkan adalah musinnah, belum sampai. Ya. 50. Kalau sampai 60, dikeluarkan apa? Dikeluarkan 2 tabi'ah. Kalau sampai 70, dikeluarkan apa? 1 tabi' dan 1 musinnah. Kan begitu? 30, 40. 1 tabi' atau tabi'ah tambah 1 musinnah. Kalau sampai 80, dikeluarkan 2 musinnah. Kalau sampai 90, dikeluarkan sampai 90, dikeluarkan 3 tabi'at. Sampai 100 dikeluarkan 2 tabi'ah 1 musinnah. Ya, demikian seterusnya. Nah, selesai ya pembahasan tentang zakat sapi atau kerbau. Insyaallah dia enggak terlalu sulit insyaallah. Ya. Di antara 3 hewan ternak yang paling
mungkin mudah dipahami adalah hitung-hitungan untuk zakat sapi. Nah, baik. Sekira cukup dalam sini untuk materi. Masih ada waktu sedikit, 15 menit. Kalau ada pertanyaan saya persilakan. Ditulis ya. Dan tolong jangan ditanyakan hal yang belum kita bahas, ya. Jangan ditanyakan. Dan saya ingatkan kepada ikhwah bahwa ada sebagian fikih zakat kontemporer, mungkin saya akan ingatkan nanti di akhir pembahasan. Ya. Hal-hal yang berkembang di masa ini, ya, misalnya mengembangkan zakat untuk menjadi modal usahanya orang-orang fakir miskin, ya. Atau zakat perusahaan, atau zakat saham, itu nanti ada pembahasannya. Jangan ditanyakan dulu. Bagaimana cara menyalurkan zakat hewan ternak berupa sapi? Apakah dipotong kemudian dagingnya dibagikan kepada mustahik? Ya jawabannya tidak ya, tidak dipotong. Tapi diberikan langsung pada al-mustahik. Ya sebab sapi kalau sudah dipotong, ya, dia tidak mungkin dikembangkan. Mungkin saja ketika diberikan ke mustahik bisa dia kembangkan. Nah, Nabi SAW menyebutkannya dengan sifat hewan yang masih utuh. Hewan yang masih hidup, ya, dikeluarkan satu musinnah, umurnya disebut, ya, umur setahun. Ya, kalau dia sudah tabi'ah, umur 2 tahun kalau dia musin atau musinnah. Ya. Nah, bagaimana perhitungan zakat perdagangan yang barang dagangannya baik sebagian atau seluruhnya menghutang? Ini akan datang ya di zakat perdagangan. Kita belum masuk membahas zakat perdagangan. Kemudian ada pembahasan berkaitan dengan zakat apa? Hutang dan zakat orang yang berhutang dan zakat terhadap piutang yang berada di orang. Ini akan datang pembahasannya. Sapi yang 2 kali diberi makan oleh peternak, apa masih disebut saimah? Kalau misalnya dia merumput, ya, kebanyakannya dia merumput, di malamnya dikasih sedikit, ya, dari peternak, ya, maka itu tidak dianggap, sebab kebanyakannya dia hidup dengan apa? Merumput. Jelas? Tapi kalau yang mendominasi dia diberi, ya, diberi makan, merumputnya sedikit, maka yang seperti ini tidak ada zakatnya. Jelas ya? Misalnya kita punya 40 kambing. Kemudian kita biarkan cari makan. Pas setahun kurang 1 hari, jumlahnya 58 kambing. Kemudian saya jual 18 ekor. Ya.
pas 1 haul saya mempunyai 40 kambing. Ya sama saja, dia punya 58, 40, kewajibannya berapa? Ya 1 ekor kambing, tidak mempengaruhi. Cuma kalau misalnya pertanyaannya, misalnya ada orang punya kambing 58 ekor. Begitu mau sampai setahun, ya, karena sudah hampir setahun, dia khawatir kena zakat, dijual kambing itu berapa? 30 ekor, supaya kurang dari jumlah zakat. Maka yang seperti ini tidak boleh, tetap dipungut zakatnya. Ya, sebab ini namanya khilah. Ini namanya khilah. Itulah yang kita katakan khilah yang seperti ini. Ya, oleh syariat tetap dijatuhkan hukum. Nah, jatuhkan hukum. Ya. Itu kaidah yang dipakai oleh para ulama, man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bi hirman. Ya. Bagaimana bila yang seperti di atas, hanya lebihnya tidak jual, melainkan dimakan sendiri? Ya, tidak ada masalah mau dijual, dimakan, yang penting nisabnya dilihat. Kalau sudah sampai 40, ya maka dia kena 1 ekor kambing. Apabila sudah berputar 1 tahun. Ya. Pertanyaannya lewat sini ya. Lebih gampang. Ini enggak apa-apa, sudah terlanjur. Bagaimana dengan orang yang mempunyai sapi? Ketika mencapai zakat musinnah, kemudian dia jual 5 ekor sapi supaya dikenai zakat tabi'ah. Ya, ini yang saya bilang tadi. Ya. Kalau dia jual 5 ekor, maksudnya supaya dia tidak kena zakat musinnah, dia tetap wajib mengeluarkan musinnah. Ya. Dan tidak akan lepas tanggung jawabnya di sisi Allah kecuali dia hanya mengeluarkan apa? Musinnah. Mungkin saja dia bisa akal-akali orang yang datang mengeluarkan zakat, ambilnya. Dia periksa amil, hanya melihat zahirnya, dia periksa jumlahnya, hanya kena tabi, ya, atau tabi'ah. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dilakukan oleh hamba. Nah, bolehkah kita memberi langsung 1 tabi' kepada salah satu dari 8 kelompok yang berhak menerima zakat? Karena tidak ada amil yang mengambilnya. Boleh saja, tidak ada masalah. Ya, dia berikan kepada siapa yang berhak menerimanya. Langsung dia berikan. Bagaimana hukumnya kawin siri? Ya. Pertama, apa yang dimaksud dengan kawin siri? Ya. Kalau kawin siri bermakna kawin sembunyi-sembunyi, ya 2 orang kawin sendiri. Ya. Makanya seperti ini bukan kawin namanya, tapi zina. Ya. Kalau kawin siri bermakna dia cari orang yang mengawinkan, ya, selain dari mahramnya dan selain dari pemerintah, maka ini juga dihitung zina. Dihitung zina. Sebab harus ada wali. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La nikah illa bi wali." Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Ya. Walinya dari pihak laki-laki, ayahnya, ya, atau kakeknya, saudara laki-lakinya atau anaknya atau pamannya, itu wali dari keluarga perempuan. Ya. Jelas sampai sini. Kalau tidak ada walinya, maka yang menikahkannya adalah apa? Pemerintah. Fas-sultanu waliyyu man la waliyalah. Pemerintah adalah wali orang yang tidak punya wali. Ya. Demikian. Kalau nikah siri yang dia maksud, nikahnya resmi, ya, dinikahkan oleh walinya, disaksikan dan lengkap syarat-syarat nikah, cuman belum diumumkan, ya, karena kekhawatiran dan lain hal, maka ini urusan dia, ya, dengan pemerintah, ya, sebab ini kaitannya dengan apa? Catatan di pemerintahan. Ya. Kemudian kaitannya dengan masalah hak waris mewarisi. Ya. Kaitannya dengan masalah pembagian. Itu urusan dia. Kalau dia riba dengan hal itu, ya, nikah, ada pernikahnya sudah syah.
Tapi kembali dari hal itu saya tidak menganjurkan ada bentuk nikah siri. Karena itu saya bisa simpulkan bahwa segala bentuk nikah siri pada dasarnya bukan hal yang tidak baik. Pada bentuk yang kadang dia syah juga tetap tidak membawakan kebaikan untuk kedua belah pihak, apalagi untuk pihak perempuan. Ya. Bagaimana sikap pegawai negeri tatkala ia mendapati gaji tiap bulan yang dia terima dipotong oleh pihak pemerintah untuk pajak? Apakah pegawai tersebut harus menandatangani kebijakan tersebut? Ya kalau dia diberikan pilihan, kamu mau tanda tangani boleh, tidak ditangani tidak apa-apa. Ya harusnya nggak boleh dia tanda tangani. Ya, tapi kalau diwajibkan harus dia tanda tangani. Kalau dia tanda tangani, ya, dia tidak mendapatkan haknya, maka dia tanda tangani saja, tidak ada masalah. Ya, dosanya ditanggung kepada orang yang mewajibkannya. Nah, apa hukum bazis? Semacam lembaga penyelenggaraan zakat dikelola oleh pihak swasta. Ini akan datang pembahasannya, jangan terlalu tergesa-gesa. Apa boleh menerima sumbangan non-muslim untuk keperluan pembangunan masjid dan lainnya? Ya, tidak ada masalah insyaallah. Bagaimana perhitungan nisab jika kambing 20 ekor mati dan 40 ekor sebelum masuk haulnya dan sisa kambing yang masuk masih hidup 20 ekor melahirkan masing-masing 3 anak. Ini bagaimana caranya? Saya kurang paham. Ya, saya kira pertanyaan penanya di sini hanya sekedar teka-teki saja. Bukan suatu kenyataan yang terjadi. Ya, kalau dia punya pengalaman sendiri terjadi hal ini pada dirinya, ya dia terangkan lebih bagus supaya bisa dilihat perkaranya. Tanggal 1 Muharram punya 20 ekor kambing. Pada tanggal 1 Muharram tahun depan jumlahnya 40. Apakah wajib zakat walaupun pemilik jumlah 40 cuma selama 1 hari? Jadi lihat dulu, kenapa dia bisa ber 40? Tambahan 20 ini dari mana? Kalau tambahan 20 adalah hasil dari 20 ini, perkembangbiakannya, lahir anaknya setiap 20 ini setiap ekor dari 20 melahirkan 1 ekor misalnya. Ya. Sehari sebelum genap haul, maka sudah berlalu pembahasan. Ya. Bahwa hasilnya ikut kemana? Kepada asalnya. Ya. Ikut kepada induknya. Ya, jadi ikut kepada haul induknya. Ya, maka wajib zakat. Tapi kalau dia punya 20 ekor kambing, ya begitu genap kurang 1 hari genap haul, dia beli lagi 20 ekor kambing. Makanya seperti ini tidak ada zakatnya. Ya, jelas? Sebab 20 ini harta baru. Harta baru. Jelas ya? Harta baru. Dan insya Allah saya akan terangkan nanti dari jenis-jenis harta yang didapatkan. Harta itu beraneka ragam. Ya, ada harta yang didapatkan, ya hasil dari hartanya. Ada harta yang didapatkan, ya adalah sesuatu yang jenisnya baru. Ya, dan ada bentuk yang ketiga. Ya, saya akan terangkan nanti di pembahasan apakah harta yang haram dizakati atau tidak. Kalau wajib zakat sapi dikeluarkan dengan musinnah, tapi tidak ada musinnah, bolehkah diganti dengan uang? Bolehkah diganti dengan uang? Ya, pertama di sini saya harus tekankan, ya, tadi saya belum terangkan juga bahwa ya penggantian itu ditambah itu hanya ada pada onta saja, tidak ada pada selain onta. Jelas? Ya. Dibangun di atas hal ini, maka harus diketahui. Ya. Apa yang ditanyakan oleh penanya di sini itu hanya sekedar ya penggambaran yang berada di benaknya saja. Dari sisi kenyataan ini tidak pernah terjadi. Tidak pernah terjadi. Masa ada orang punya
apa 30 ekor sapi, 30 atau 40 ekor sapi tidak ada musinnahnya atau tidak ada tabi'nya. Ya. Jelas? Ini adalah hal yang sulit untuk digambarkan, sulit untuk tergambar. Karena itu ikhwani billah, tanyakan hal yang terjadi, jangan tanya-tanya hal yang hanya berkembang di benak saya. Saya punya saudara peternak sapi potong, khusus penggemukan. Peternak sapi potong khusus penggemukan. Berarti dia enggak beternak sapi, hanya membeli saja, atau sapinya di kandang kemudian dilakukan proses penggemukan. Kita sebutkan tadi syarat apa? Sa'imah. Itu harus diingat syaratnya. Ini ada atau tidak syaratnya? Jika sampai pada waktunya dijual dengan jumlah yang banyaknya, kurang lebih 40 sampai 50, bagaimana cara berzakatnya? Ya, dilihat ya, ini maksudnya apa dia ternakkan? Ya. Maksudnya apa? Dia ada sapinya, bagaimana keadaannya? Ini mungkin masuk di zakat peternakan dan mungkin masuk di zakat perdagangan. Ya. Harus lebih jelas bagaimana keadaannya supaya bisa kita lihat. Jika kita dipaksa untuk nyoblos atau nyontreng, apakah diringankan hukumnya? Soalnya kalau nggak nyoblos, kita dijauhi. Ini bukan darurat namanya dijauhi. Nah, bukan darurat. Nggak ada orang yang maksa sekarang. Nggak ada orang yang maksa untuk memilih. Jelas ya? Nggak ada yang maksa. Kalau ada yang maksa berarti itu orang yang keluar dari peraturan. Ya. Syahkah sholat di belakang imam yang berpakaian ketat, pakai celana levis dan lain-lain? Ya dia lihat celana ketatnya bagaimana. Kalau ketat membentuk auratnya, karena boleh sholat di belakangnya. Sebab ini orang kita sudah tahu sholatnya tidak syah. Jelas ya? Atau dia pakai celana levis, bajunya pendek, ketika dia sujud, ya kelihatan bokongnya. Ya. Maka yang seperti ini tidak boleh. Ya sholat di belakangnya. Jelas ya? Tidak boleh mengatakan ya sholat saja. Kalau dia dosa itu tanggungan dia. Tidak. Orang yang sudah kita tahu batal sholatnya tidak boleh sholat di belakangnya. Jelas ya? Saya terangkan zakatnya menyewa rumah. Berapakah nisabnya? Hasil sewa yang habis sebelum berputar setahun, apakah ada kewajiban zakat? Ya kita sudah terangkan ya bahwa hasil sewa itu tidak ada zakat kecuali dengan dua syarat. Ya. Syarat yang pertama sampai nisab, kemudian syarat yang kedua apa? Telah dipegang selama setahun. Dipegang selama setahun. Dan kita katakan ini masuk ke dalam hitungannya apa? Emas dan perak. Ya. Jadi lihat ukuran nisabnya. Apakah dia sama kepada nilai 89 gram emas atau sama dengan nilai 500 berapa? 95 perak. Ya. Sisa tanya berapa harganya di pasaran? Ya. Berapa harganya di pasaran? Nah, sekarang 1 gram berapa harganya di pasaran? 1 gram emas. Kalau 1 gram emas jumlahnya misalnya anggaplah 400.000, maka ini sudah menjadi berapa? 34 juta nisabnya. Kalau harganya perak, anggaplah misalnya sekarang kemarin katanya dan bilang 17.000 harganya untuk perak. Ya.
Sulit yang menghitungnya 17. Kali saja dengan 595. Apakah akikah itu mesti hari ke-7? Bagaimana jika dilakukan setelah hari ke-7? Iya. Nah, harusnya dia jangan lewat hari ke-7. Sebab hadits yang sahih dalam batasan akikah itu hanya syah di hari ke-7 saja. Hari yang ke-14 dan 21 haditsnya lemah. Ya, haditsnya lemah. Walaupun ada dari sejumlah salaf yang memfatwakan, ya, sampai boleh 14-21. Nah, tapi dari sisi keabsahan hadits yang kuatnya hanya pada hari ke-7 saja. Kalau sudah lewat hari ke-7, maka dia adalah ibadah yang sudah luput waktunya. Sudah luput waktunya. Tidak disyariatkan lagi. Ini insyaallah ta'ala pendapat yang terkuat di dalam masalah. Apakah faedah-faedah zakat termasuk pada zakat fitrah juga? Iya, kebanyakan darinya masuk juga di dalamnya dari faedah zakat fitri. Ya, bukan zakat fitrah ya, zakat fitri. Ya, kita akan terangkan nanti insyaallah di babnya kesalahan orang-orang menggunakan kata dengan nama zakat fitrah. Ya wallahu taala. Baik. Kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.